Hai semuanya, balik lagi ke channel YouTube gue, Jihan Nadira. Jadi hari ini gue bakal ngejawabin beberapa pertanyaan kalian seputar PPKB dan juga talent scouting kalau ada. Karena apa? Karena sebenarnya pembukaan pendaftaran PPKB UI itu dibuka tanggal 4 Februari sampai 6 Maret. Jadi kalian harus prepare nih, kira-kira udah cukup informasi belum seputar jalur PPKB UI ini. Jadi sebelum kita masuk ke sesi Q&A-nya, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel YouTube gue karena gue bakal kasih banyak informasi seputar perkuliahan ataupun tentang edukasi. Nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari aku. Oke, jadi langsung aja kita jawab pertanyaan satu-satu. Mungkin aku bakal jelasin dulu kali ya apa itu PPKB. PPKB itu adalah salah satu jalur mandiri yang diselenggarain oleh pihak Universitas Indonesia, kurang lebih sama kayak SNMPTN. Kalau SNMPTN itu kan namanya jalur undangan ya. Kalau PPKB itu jalur undangan yang dikasih khusus dari pihak UI-nya. Jadi nggak semua sekolah itu bisa daftar ya. Pun gue juga sempat daftar di PPKB ya. Apa aja sih berkas yang dimasukin di PPKB? Itu adalah scan rapor. Jadi kurang lebih ini kan sama ya kayak SNMPTN. Jadi yang dilihat adalah dari nilai raport, prestasi, dan nanti ada esai yang perlu kalian tulis. Untuk esai sendiri sebenarnya gue udah pernah bahas di video sebelumnya, bisa kalian cek kayak gimana sih kualifikasi esai yang lolos di PPKB UI gitu. Jadi tadi ya berkasnya kurang lebih ada 3 yang perlu kalian persiapin. Kita balik lagi pertanyaan Nona Putri. Apakah PPKB itu pakai prestasi? Jawabannya iya. Juga masukin sertifikat lain dari nilai raport ya. Dari Krisnandes 23. Bagi alumni 2020 masih bisa ikut PPKB atau enggak, Kak? Nah, ini banyak juga ini yang nanya ke gue. Kira-kira angkatan tahun lalu bisa ikutan PPKB atau enggak? Karena memang ini modelnya kayak SNMPTN, jadi jalur undangan yang bakal dikasih ke tiap sekolah. Dan memang kalau kalian udah lulus kan sebenarnya bukan tanggung jawab sekolah lagi kan, jadi memang udah nggak bisa. PPKB itu cuman bisa untuk kelas 12 akhir. Jadi kalau kalian udah lulus, kalian bisa ikut ke SIMAK ataupun bisa ikut SBMPTN. Masih sama ya, bagi sekolah SMA yang tidak dapat undangan dari pihak UI bisa mendaftarkan atau enggak. Karena PPKB ini kan dia jalur undangan mandiri ya, yang diselenggarain oleh pihak UI. Jadi memang terbatas nih, nggak semua sekolah di Indonesia itu bisa dapat kesempatan untuk daftarin murid-muridnya di PPKB. Kalau dulu sekolah gue itu udah masuk ke list undangan buat PPKB gitu. Jadi gue nggak usah pusing-pusing nih mikirin. Cuman kalau sekolah kalian itu belum masuk ke list daftar PPKB, kalian bisa daftarin sekolah kalian. Kalian konsultasiin ke guru BK atau kalian bisa hubungin ke Humas UI. Ini bakal aku kasih nomornya di sini. Nanti kalian tanya aja kelengkapan berkas yang perlu disiapin untuk ngajuin sekolah di PPKB itu apa aja. Pertanyaan selanjutnya, gizi ada paralelnya nggak, Kak? Jadi PPKB itu kan jalur undangan, tapi PPKB ini cuman bisa nerima kalian yang mau daftar di kelas paralel ataupun di kelas vokasi. Buat kelas reguler itu belum bisa pakai PPKB. Contohnya nih kayak KM, FK. Kalau misalkan gizi, apakah bisa? Nggak bisa karena gizi cuma ada kelas regulernya aja. Kalian kalau mau tahu list apa aja sih kelas yang dibuka untuk paralel ataupun vokasi, kalian bisa cek di www.penerimaan.ui.ac.id. Pertanyaan berikutnya dari Fatina. Anak SMK bisa nggak, Kak? Nah, jadi karena memang PPKB itu untuk kelas paralel, untuk kelas vokasi, jadi PPKB itu bisa juga asalkan sekolah kalian itu terdaftar di database UI untuk menerima PPKB. Next questions dari Shift NRL. Apa maksudnya dari PPKB sama talent scouting, Kak? Sebenarnya PPKB dan talent scouting itu sama-sama jalur undangan mandiri yang dikasih oleh pihak UI. Dan nggak semua sekolah berkesempatan ya untuk dapet itu. Kalau PPKB itu dia dibuka untuk kelas reguler dan kelas vokasi. Tapi kalau talent scouting itu dibuka untuk kelas internasional. Jadi kalian juga perlu masukin nilai TOEFL atau IELTS di talent scouting. Ini pertanyaan dari Faizah ALLYH. Kriteria sekolah yang bisa dapat jalur PPKB dari UI itu gimana sih, Kak? Baik sekolah itu swasta ataupun negeri juga bisa, karena sebenarnya sekolahku pun itu sekolah swasta dan itu pun boarding dan dapat juga kesempatan untuk bisa daftar di PPKB. Untuk informasi selengkapnya kalian bisa konfirmasi ke Humas UI, bakal aku kasih lagi nomornya di sini, kalian bisa cek dan kalian bisa confirm lagi ke mereka. Apakah ada pemeringkatan enggak, Kak, di PPKB? Sekolah gue itu kan kebetulan dapat jatah. Jadi itu dijatah guys per sekolah. Jadi sekolah gue tuh dapat jatah 10 orang untuk daftar PPKB. Dan nanti dari 10 itu biasanya sekolah tuh bakal koordinasi nih ke muridnya siapa aja mau daftar PPKB. Dan nanti karena memang itu terpusat ya dari sekolah, biasanya mereka yang bakal ngurutin. Sekolah aku tuh yang dihubungi sama sekolahnya yang peringkatnya tertinggi, misalkan kayak 3 besar di masing-masing kelas gitu. Karena memang kan salah satu pertimbangan dari PPKB itu adalah nilai raport. Yang diambil itu yang peringkatnya udah peringkat atas di kelasnya. Dari Ananda Firdaus, apa bener, Kak, kalau PPKB UI itu nggak ada FK?
Benar, karena di FK atau Fakultas Kedokteran itu dia cuman buka untuk kelas reguler dan kelas internasional. Jadi mereka nggak buka untuk kelas paralel, karena kan PPKB hanya untuk kelas paralel kan. Apakah PPKB UI S1 paralel itu berlaku untuk semua sekolah atau bagaimana? Jawabannya enggak. Jadi memang sekolah-sekolah tertentu aja yang bekerja sama dengan UI di jalur PPKB UI ini. Kalau daftar PPKB UI sama SNMPTN, emang di pilihan pertama SNMPTN harus pilih UI? Enggak, jawabannya enggak ya, bebas. Kalau kalian sebelumnya nggak mau daftar di UI di SNMPTN tapi kalian pengen pengen daftar juga di PPKB, itu boleh banget kalian misalkan pilihnya bukan selain UI ya. Kalau kalian mau daftar SIMAK, apakah sebelumnya harus milih UI atau enggak? Jawabannya juga enggak gitu. Pertanyaan berikutnya sama juga, semisal daftar PPKB dan SNM keterima terus pilih SNM, ada sanksi dari PPKB UI nggak kak karena nolak PPKB? Oke, nih ini pengalaman aku ya. Jadi biasanya pengumuman SNMPTN itu lebih dulu daripada pengumuman PPKB. Kalau kalian udah keterima di SNMPTN tahun ini, kalian nggak bisa daftar di SBMPTN kan. Ini informasi dari sekolah aku juga ya. Jadi kalau memang sebelumnya kalian punya track record yang buruk, kayak kalian nolak pilihan di PPKB, itu bisa mempengaruhi penilaian sekolah kalian di mata UI. Tahun depannya bakal dikurangin kuota untuk sekolah kalian. Jangan sampai kelas kalian ataupun kalian itu nolak PPKB, karena memang itu bakal berpengaruh banget ke sekolahnya. Jadi bener-bener make sure banget, udah srek banget sama pilihan yang mau kalian ambil gitu. Karena PPKB ini sebenarnya juga dia kan terbuka untuk kelas paralel ya, dan memang kelas paralel biasanya pas orang udah keterima di kelas paralel, tiba-tiba dia ngajuin kayak, ini kenapa berat ya biayanya, karena kan memang kelas paralel itu ada uang pangkal dan memang dia UKT-nya juga lebih tinggi gitu. Jadi memang perlu kalian ketahui dulu sebenarnya kelas paralel itu apa. Well, aku sebenarnya juga udah pernah bikin videonya, kalian bisa cek di ini, linknya bakal kasih juga. Apa perbedaan kelas reguler dan kelas paralel, itu bisa kalian cek. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Alifah, kak apa benar beasiswa buat S1 paralel itu sedikit? Nah, ini juga banyak sih yang nanya tentang beasiswa di kelas paralel. Sebenarnya kalau ditanya ada beasiswa atau enggak, itu jawabannya ada sebenarnya untuk kelas reguler, paralel, vokasi juga mungkin ada. Kalau menurut aku dan menurut aku sempat nanya juga ke teman aku yang di paralel, memang beasiswanya itu enggak sebanyak yang ada di kelas reguler. Tapi enggak menutup kemungkinan kalian yang ada di kelas S1 paralel itu kalau mau cari beasiswa itu juga ada sebenarnya. Jadi jangan terlalu takut lah masalah beasiswa. Paralel itu difokusin memang buat kalian yang memang udah financially stable gitu. Jadi kalian udah stabil secara finansial, karena kalian gak bisa ngajuin penurunan UKT kalau kalian ada di kelas S1 paralel. Beda sama kalian ada di S1 reguler. Jadi memang bener-bener pertimbangannya itu jangan cuma sekedar masuk aja, tapi pertimbangin juga masalah pembiayaannya di situ. Apakah PPKB hanya bisa diikuti jika mendapat undangan dari pihak UI? Ya, jawabannya ya. Kalau sekolah kalian dapat undangan baru bisa, tapi kalau sekolah kalian belum dapat undangan, kalian bisa ngajuin biar sekolah kalian dapat undangan. Untuk PPKB itu boleh menginput berapa sertifikat, dan sertifikatnya harus sesuai dengan jurusan kita. Dulu tuh aku pas daftar PPKB juga sebenarnya aku masukin lebih dari 3. Kalau SNM kan kalau setauku ada 3 ya. Kalau PPKB itu setauku bisa lebih dari itu. Yang jelas ada batas size-nya gitu sih. Ya, apakah harus sesuai dengan jurusan? Iya, kalau bisa diusahakan sesuai. Dan memang kalau bisa memang sertifikat terbaik yang kalian punya sih yang kalian masukin di situ. Gitu. Nah, ini pertanyaan dari Ananda Firdaus juga. Kalau keterima di PPKB UI apa masih boleh ikut SNM, SBM dan Mandiri? Jadi PPKB itu pengumumannya setelah SNM guys. Dan sekarang pun juga SIMAK UI itu mempertimbangkan nilai SBMPTN atau UTBK. Ya kalian tinggal pilih aja. Karena kan kalau kalian keterima di PPKB, kalian berarti ngegugurin SNMPTN-nya. Kalau misalkan kalian ngegugurin SNMPTN, artinya kalian nggak bisa ikut SBMPTN. Otomatis kalian bakal masuk kelas paralel aja. Untuk informasi aja, jalur PPKB itu kan jalur bayar ya. Jadi kalian kalau mau daftar PPKB, dulu tuh kalau gue bayarnya kalau nggak salah 700 ribuan, nggak tahu 750 mungkin ya. Siapin juga uang yang cukup besar untuk jalur PPKB ini. Dan kalian cuma bisa milih satu jurusan aja. KBUI sistemnya kita milih jurusan atau ditempatkan sesuai nilai sama UI-nya. Enggak, jadi gini. Kalian pertama bakal milih dulu jurusan yang kalian mau tuh apa. Harus di kelas paralel ataupun di kelas vokasi ya. Nah, setelah kalian milih jurusan, nanti kalian bakal masukin nilai rapot. Nah, setelah kalian masukin nilai rapot, masukin juga sertifikat, dan nanti kalian bakal bikin motivation letter kenapa kalian pengen masuk di jurusan itu. Dan kalian kalau di PPKB itu cuma bisa nerima 1 ya, jadi kalian masukin 1. Setelah kalian masukin, nanti kalian submit, terus udah deh. Jadi nggak ditempatkan sesuai dengan nilai UI-nya ya, karena di PPKB itu cuma bisa milih 1. Mungkin segitu dulu sesi Q&A gue hari ini. Next gue mungkin bakal ngebahas tentang berapa update dari jalur SIMAK, karena SIMAK ada update terbaru. Jadi stay tune di video gue, nyalain notification-nya, dan kita ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.